Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya Suamiku Miskin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang komen. Mas Nara katanya uploadnya 2 kali sehari, ini itu. Kemarin ditungguin kok nggak ada ini. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itulah. Dan kali ini oke, Mas Nara akan menjawab ya. Sebenarnya kayak gini loh, Mas Nara itu sebenarnya pengen upload 2 kali sehari, itu pengen sekali untuk menghibur kalian. Tapi ya kadang-kadang orang di kampung ya, hujan dikit, wifi macet, listrik mati, ya sering mengalami hal-hal seperti itulah. Dan ya kalau boleh jujur sih, ya sebenarnya dengan view yang Mas Nara segini-segini saja itu sejujurnya nggak menutup operasional untuk semuanya. Ya, jadi kadang Mas Nara ya dengan berat hati mode irit. Ya kadang juga kan Mas Nara ada kayak berusaha mencari pekerjaan lain, pekerjaan sampingan ini itu. Kadang kan ditawarin, di sini ada loker lu coba mau daftar sini, mau nggak? Ya kayak gitu Mas Nara kadang suka masih mencoba-coba lah. Ya jadinya curhat kan. Nah kalian baru tahu kan, ya seperti itulah. Ya kadang Mas Nara masih suka keliling nyari loker-loker gitu, karena ini semua tidak menutup operasional. Dan mau tidak mau Mas Nara juga harus setiap hari berpikir terus untuk kehidupan saya. Tapi tenang saja kok, Nara Story akan selalu senantiasa upload insyaallah. Walaupun apapun yang terjadi itu tetap Mas Nara kelola. Meskipun nanti Mas Nara sudah dapat job lain, semaksimal mungkin Mas Nara akan ngisi channel Nara Story ini untuk menghibur kalian semua. Doakan saja yang terbaik-terbaik lah. Ya jadinya curhat kan Mas Nara ya. Tidak suka sekali sebenarnya Mas Nara kayak gini. Cuman ya daripada kalian tanya-tanya mulu kan. Oke, seperti itu saja. Semoga menjawab ya apa yang kalian tanyakan. Langsung saja kita ke ceritanya. And so just try keep up with me. Arum menggeliat dan mulai duduk di tepi tempat tidur tanpa punya niat untuk menjalani rutinitas seperti biasanya. Ingatan akan masa lalunya yang kelam seolah menjadi mimpi buruk bagi Arum. Arum, kamu sudah bangun nak? Buruan mandi dan kita sarapan bersama, teriak wanita parubaya bernama Ningrum. Iya mah. Selang 20 menit akhirnya Arum menampakkan batang hidungnya dan segera menyusul keluarga ke ruang makan. Astaga Arum, sebentar lagi kamu akan menjadi pengantin loh. Tapi tingkahmu masih saja seperti anak kecil, ujar pria bernama Alek. Ya habisnya masih ngantuk banget sih kak, jawab Arum. Arum memang akan menikah dengan seorang pria berwajah sedang. Pria yang akan menikahi Arum adalah Reza Aditya, yang saat ini menjabat sebagai karyawan tetap di perusahaan sukses Jaya Group milik Alex. Sebelum masuk ke perusahaan tersebut, Reza pernah menjadi seorang pengusaha di perusahaannya sendiri. Namun sayangnya perusahaan milik Reza mengalami kebangkrutan, hingga akhirnya Reza terpaksa masuk ke perusahaan milik Alek. Tapi besok kamu jangan seperti ini lagi Arum. Kamu harus bisa menjadi istri yang baik untuk suamimu, sambung Ningrum pada sang putri. Iya mah. Udah, jangan bahas pernikahanku terus. Gantian kita bahas calon istrinya Kak Alek dong. Arum mulai menggoda kakak laki-lakinya sambil terkekeh. No. Jangan membahas apapun tentang kehidupanku, terlebih tentang asmaraku, tolak Alek.
Loh, kenapa tidak boleh sih, Lek? Besok adikmu sudah mau menikah. Terus kamu kapan nyusul? Kamu juga belum mengenalkan calon istrimu sama mama loh. Timpal Ningrum lagi. Alex terbatuk-batuk hingga akhirnya dia menyudahi sarapannya. Alex segera bergegas ke perusahaan tanpa ingin membahas tentang siapa kekasihnya pada sang mama ataupun sang adik. Sedangkan Arum juga segera berpamitan pada Ningrum untuk pergi ke suatu tempat. Setelah menempuh setengah jam perjalanan, akhirnya Arum sampai di sebuah rumah sakit. Arum langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur pasien ketika dia sudah mendapatkan antrian untuk melakukan tindakan dokter di dalam ruangan periksa tersebut. Dokter yang dibantu beberapa perawat pun mulai memasang alat kontrasepsi di tubuh Arum, sesuai dengan tujuan utama Arum mengunjungi rumah sakit tersebut. Drrrt. Tiba-tiba ponsel Arum berdering dan memperlihatkan nama Alex di sana. Ya, ada apa, Kak Al? Kamu di mana sih? Kok pergi gak ngasih tahu tujuan? Tanya Alex yang khawatir dengan kepergian sang adik. Aku di rumah sakit, Kak. Di rumah sakit? Kamu sakit, Rum? Kenapa kamu tidak memberitahu kakak kalau kamu lagi sakit? Kamu di sana dulu ya. Kakak akan segera datang. Tut. Tanpa menunggu penjelasan dari Arum, Alex sudah mengakhiri sambungan teleponnya dan bergegas menuju ke rumah sakit. Setelah urusan Arum dengan dokter dan suster sudah selesai, dia pun bergegas untuk segera keluar dari ruangan. Arum seketika kaget karena melihat Alex sudah duduk di ruang tunggu. Kak Al? Sapa Arum kepada kakak laki-lakinya tersebut. Arum? Ngapain kamu di sini? Kamu hamil? Tanya Alex ketika melihat adik perempuannya baru saja keluar dari ruang pemeriksaan kandungan. Tidak, Kak. Mana mungkin aku hamil di luar nikah. Aku datang ke sini karena aku memasang alat kontrasepsi sebagai jaga-jaga nanti setelah aku menikah. Lah, memangnya kenapa harus jaga-jaga? Entah kenapa aku belum yakin kalau Reza benar-benar mencintaiku. Selama aku belum yakin dengan ketulusannya, maka selama itu juga aku akan berusaha keras untuk menjaga kehamilan dengannya. Jangan beritahu mama tentang hal ini ya, Kak. Ya sudahlah, kalau itu mau kamu. Aku tidak akan memberitahu mama tentang hal ini. Ayo kita segera pergi dari sini. Hari berikutnya tepat pukul 10. Acara ijab kabul antara Arum dan Reza pun sudah selesai dilaksanakan. Selamat ya sayang. Akhirnya kamu sudah resmi menjadi seorang istri. Ujar Ningrum kepada putrinya yang cantik jelita dengan balutan baju akad berwarna putih bersih. Terima kasih, Mama. Malam harinya pesta pernikahan diadakan di sebuah hotel. Bahkan hotel itu sudah sepenuhnya disewa oleh Alex sejak 1 minggu yang lalu. Rum, kemana Reza? Kok belum selesai menyambut tamu? Dia malah pergi. Tadi Reza pamit ke toilet, Mah. Ningrum manggut-manggut mendengar penuturan dari putrinya. Karena sudah setengah jam lebih Reza tak kunjung kembali menunjukkan batang hidungnya. Arum pun bergegas mencari di mana Reza berada saat ini. Sayang, ganas banget sih kamu. Aduh, geli sayang. Ucap seorang wanita yang kini tengah bersama Reza di dalam kamar yang tidak tertutup dengan rapat. Arum tersenyum sinis ketika melihat dua manusia menjijikan sedang berbagi peluh di kamar yang seharusnya dia gunakan untuk malam pertama bersama Reza. Reza, kamu mencintaiku kan? Kamu tidak benar-benar mencintai Arum kan? Tentu saja sayang. Hanya kamu yang aku cintai. Maka dari itu, puaskan aku saat ini. Karena aku takut kita tidak bisa sering-sering melakukan hal ini lagi. Mata Arum terpejam ketika mendengar suara laknat yang memenuhi kamar mewah tersebut. Dia segera membalikkan tubuhnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Firasatku ternyata benar. Dia memang tidak tulus mencintaiku. Sepertinya aku harus mengimbangi permainan mereka. Gumam Arum tersenyum menyeringai.
Arum segera kembali ke lantai 1 untuk menyambut para tamu yang sudah hadir di acara pernikahannya. Setelah dia sudah duduk di panggung pelaminan, barulah Arum menghubungi Reza dan berpura-pura tidak tahu dengan apa yang sedang dilakukan oleh Reza saat ini. "Sayang, kamu di mana? Kok dari tadi menghilang? Para tamu sudah datang dan menanyakanmu loh. Cepatlah datang ke sini," ucap Arum setelah teleponnya sudah terhubung dengan Reza. "Oh iya sayang, sebentar lagi aku ke sana setelah aku menyelesaikan urusanku yang sangat penting." Reza meletakkan ponselnya di atas tempat tidur dan segera menyudahi permainannya dengan Nisa yang seharusnya masih bisa bertahan selama 1 jam lagi. Apa yang dilakukan Reza itu pun membuat Nisa merasa sangat kecewa karena merasa belum mendapatkan kepuasan dari pergulatannya hari ini bersama sang kekasih. "Sayang, aku belum puas," rengek Nisa dengan suara berat yang dibuat-buat. "Maafkan aku sayang, aku harus segera pergi. Kalau aku tidak segera datang ke pelaminan, aku takut Arum akan curiga dan kita tidak akan mendapatkan apapun dari pernikahanku ini. Tolong pengertiannya ya sayang," pinta Reza sambil merapikan pakaiannya yang sangat berantakan. Nisa menoleh ke samping dengan perasaan kesal. "Nisa, segeralah pakai bajumu dan segera tinggalkan kamar ini. Aku akan menyuruh seseorang untuk merapikan kamar ini seperti semula," ucap Reza penuh kasih sayang kepada wanita yang sudah menempati hatinya selama ini. "Jangan cemburu seperti itu dong, tenang aja. Aku akan menikahimu setelah aku berhasil menguasai semua harta milik Arum yang bodoh itu." Reza yang sudah rapi pun kembali ke panggung pelaminan. "Arum, maaf ya sayang ya. Tadi ada kepentingan mendadak yang harus aku selesaikan dulu," ucap Reza dengan segera duduk di sebelah Arum yang sedang tersenyum kepadanya. "Oh, tidak apa-apa sayang. Aku juga tahu kalau kamu sangat sibuk kok." Arum tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. "Kamu memang pengertian sayang. Oh ya, setelah ini aku mau langsung istirahat di rumah. Aku kurang nyaman tidur di hotel ini." Bohong Arum yang sebenarnya jijik jika harus tidur di kasur yang digunakan Reza bertempur dengan wanita lain. "Oke, kita akan segera pulang dan menikmati malam pertama kita." Tanpa malu, Reza mulai mengecup bibir Arum hingga mendapatkan sorakan dari para tamu yang masih tersisa. Namun apa yang dilakukan oleh Reza tetap tak membuat Arum kembali luluh. Dia tahu apa yang dilakukan Reza itu merupakan salah satu cara agar usahanya untuk menguasai hartanya bisa berjalan dengan mulus. Nisa berjalan lenggak-lenggok menghampiri sepasang pengantin ke atas pelaminan. "Selamat menempuh hidup baru Tuan dan Nona. Saya ikut bahagia," ucap Nisa sambil menjabat tangan Arum. "Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini, Nis. Semoga kamu tulus memberikan ucapan baik untuk kami." "Nis, kok leher kamu merah seperti itu? Apa sebelum kamu kesini kamu bercinta dengan kekasihmu terlebih dulu? Melihatmu seperti ini, aku jadi tidak sabar melakukannya dengan suamiku." Arum terus menyindir Nisa agar wanita itu cemburu. "Benar begitu kan sayang, kita akan segera tempur malam ini kan?" Reza mengangguk namun matanya melirik ke arah Nisa. "Kamu mencintaiku kan sayang?" tanya Arum lagi. "Tentu saja sayang, kalau aku tidak mencintaimu, mana mungkin aku menikahimu. Kamu adalah wanita paling cantik dan seksi di dunia ini," puji Reza yang terus mendapatkan tatapan tajam dari Nisa. Silakan bermesraan, aku pamit dulu," ucap Nisa yang sudah merasa panas dengan kemesraan yang dilakukan Arum dan Reza di atas pelaminan. Meskipun kemesraan itu bukan kemesraan yang sesungguhnya. Kali ini kayaknya tokoh utamanya agak pinter nih. Bakal menarik ceritanya. Kita seruput dulu kopinya. Ya, sekarang Mas Nara harus bersanding dengan kopi ya. Lanjut. Malam harinya, Arum merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur setelah dia sudah mengamati gaun pengantin dengan baju kurang bahan. Arum pun mengedipkan matanya pada Reza, ingin mengetes apakah pria itu menginginkan tubuhnya atau tidak. "Maaf sayang, aku capek banget hari ini.
Sebenarnya aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Tapi aku ngantuk. Kita lakukan besok aja ya, bisik Arum. Reza pun hanya bisa menelan salivanya dengan kasar. Sebagai pria normal, tentu saja dia sangat tergoda dengan kemolekan tubuh Arum. Namun dia tidak bisa memaksa Arum karena dia tidak ingin membuat Arum marah. Akhirnya mereka tidur tanpa melakukan kegiatan malam seperti layaknya pengantin baru pada umumnya. Keesokan harinya, semua keluarga Arum sudah berkumpul di ruang makan, termasuk Reza yang kini sudah duduk di sebelah Arum. Reza sangat bangga pada dirinya sendiri karena bisa menjadi bagian dari keluarga kaya di kota tersebut. Arum, Reza, apakah kalian tidak ada rencana untuk bulan madu seperti pengantin baru pada umumnya? Tanya Ningrum mengawali pembicaraan sambil memotong stik. Ada dong, Ma. Tentu saja aku dan Reza mempunyai rencana untuk honeymoon. Benar begitu kan sayang? Tanya Arum seraya melirik ke arah Reza. Iya, Ma, benar apa yang dikatakan Arum. Syukurlah kalau begitu. Mama senang mendengarnya. Semoga kalian bisa segera memberikan cucu lucu untuk Mama. Alek terbatuk-batuk ketika mendengar ucapan dari mamanya. Ya tentu saja pria itu tahu kalau Arum tidak bisa memberikan cucu untuk Ningrum. Karena saat ini Arum memasang alat kontrasepsi supaya tidak hamil. Kak, minum dulu kak. Kakak baik-baik saja kan? Tanya Reza. Alek hanya melirik sekilas dan meninggalkan meja makan. Pria lajang itu merasa tidak suka pada Reza yang terlihat so akrab kepadanya. Setelah selesai melakukan sarapan pagi, Reza pun segera berangkat ke kantor. Sedangkan Arum masih ingin santai di rumah dan menunggu informasi dari orang suruhannya. Hati-hati sayang, ucap Arum setelah mobil yang dikendarai Reza perlahan meninggalkan rumah mewah miliknya. Ketika mobil itu sudah benar-benar tidak terlihat lagi, Arum mencebik dan bergumam dalam hati. Aku akan tetap pura-pura menjadi wanita bodoh sebelum aku bisa mengungkap semua kebusukanmu, Reza. Gumamnya dalam hati. Wanita itu pun berniat untuk kembali masuk ke kamarnya. Ketika baru beberapa langkah menaiki anak tangga, asisten rumah tangga kembali memanggilnya dan mengatakan bahwa ponsel Arum tertinggal di meja makan. Oh ya, terima kasih ya Bi, ucap Arum. Beberapa detik kemudian ponsel itu pun berdering dan menampakkan nomor seseorang yang sejak tadi sudah ditunggu-tunggu oleh Arum. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan informasi sesuai yang aku inginkan? Tanya Arum pada salah seorang anak buahnya. Sudah Nona, saya mendapatkan informasi bahwa Reza dan Disa memang sudah kenal sejak lama. Namun dulu mereka sempat berpisah, dan beberapa bulan ini kembali bersama lagi. Pastikan mereka berdua tidak melakukan hubungan badan lagi. Aku jijik kalau kembali mendengarnya. Baik Nona, akan saya usahakan, dan segeralah datang ke perusahaan hari ini. Sedangkan di jalanan yang cukup padat pengendara, Reza memutuskan untuk kembali pulang dan mengurungkan niatnya ke kantor. Sayang, kenapa kamu pulang lagi? Apa ada sesuatu yang tertinggal? Tanya Arum penuh selidik. Tidak sayang. Aku hanya ingin selalu bersamamu. Kita kan pengantin baru. Masa aku langsung kerja ninggalin istriku yang cantik dan seksi ini sih? Kan tidak mungkin, ujar Reza seraya menoel hidung Arum. Oh, kirain ada yang ketinggalan. Mereka pun kembali duduk di sofa kamar dan menikmati hari liburnya. Di tengah-tengah asiknya scroll layar ponsel, tiba-tiba Reza menanyakan sesuatu kepada Arum dan membuat wanita itu mengangkat sebelah alisnya. Sayang, kapan aku menjadi CEO di perusahaanmu? Kenapa buru-buru seperti ini sayang? Kita kan baru saja menikah. Masa kita langsung memikirkan jabatan dan pekerjaan sih? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya saja. Bukankah sebelum kita menikah kamu mengatakan akan mempercayakan semuanya kepada aku? Maka dari itulah aku berani menanyakan hal ini sayang. Kamu yang sabar ya sayang. Aku juga sudah membicarakan hal ini pada Kak Alek. Lalu bagaimana tanggapan Kak Alek? Kak Alek mengatakan
kalau dia tekan mundur dari perusahaan dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presidir di perusahaan. Benarkah? Terima kasih banyak ya sayang. Aku benar-benar mencintaimu. Rona bahagia terlihat jelas di wajah Reza ketika dia mendengar sendiri bahwa orang nomor 1 di perusahaan akan segera mengundurkan diri. Tentu saja hal itu menjadi peluang besar bagi Reza untuk bisa menggantikan posisi Alex sebagai presidir di sana. Menjadi penguasa di perusahaan milik keluarga Arum merupakan impian Reza sejak dulu. Karena jika dia bisa menjadi penguasa di perusahaan itu, tentu saja dia bisa melakukan apapun dengan harta dan jabatannya. Tangan Reza pun mulai meraba ke salah satu anggota tubuh Arum, berusaha meyakinkan wanita itu bahwa dia benar-benar mencintainya. Mungkin kamu pikir aku orang bodoh, Sa. Tapi suatu hari nanti aku akan membongkar semuanya dan membuat hidupmu menjadi melarat. Dasar suami pengkhianat, batin Arum. Karena merasa jijik jika terlalu lama berpelukan dengan Reza, akhirnya Arum segera melerai pelukan itu dan pergi meninggalkan Reza di dalam kamar. Kamu mau kemana sayang? Mau ambil minum sebentar sayang? Permainanmu membuatku dehidrasi. Apa kamu mau ikut? Tidak, aku di sini saja menunggumu. Reza langsung mengambil ponselnya ketika Arum sudah keluar dari kamar. Pria itu segera menghubungi Nisa dan akan memberikan kabar bahagianya mengenai perusahaan. Ada apa sayang? Kenapa kamu menelponku? Apa situasinya aman? Tanya Nisa dari seberang telepon. Sayang, aku punya kabar bagus untukmu. Besok Alek akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presidir, dan akulah yang akan menggantikan posisinya, ujar Reza yang sangat senang. Kamu serius sayang? Tentu saja. Mana mungkin aku membohongimu. Aku melakukan semua ini juga untuk kita berdua. Sebentar lagi kita akan menjadi orang paling kaya di kota ini sayang. Apa kamu senang? Aku sangat senang sayang. Kamu memang pria yang sangat baik. Aku mencintaimu. Arum yang ada di balik pintu itu pun lagi-lagi tertawa mendengar obrolan dua manusia benalu itu. Silakan tertawa sepuasnya sebelum tawa kalian menjadi tangisan yang memilukan. Hari berikutnya, apa yang dinanti-nantikan oleh Reza pun akhirnya sudah tiba. Hari ini Alek akan resmi mengundurkan diri sebagai presidir utama di perusahaan besar yang dia jalankan. Reza berjalan memasuki ruangan meeting bersama Arum dengan senyuman mengembang. Akhirnya aku akan menjadi bos di sini. Batin Reza. Sayang, kenapa kamu tertawa sendiri seperti itu? Tanya Arum. Enggak sayang, enggak apa-apa. Aku hanya berusaha menghilangkan rasa gugupku. Kenapa harus gugup? Kamu tenang saja sayang. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Balas Arum sambil menatap ke arah asisten pribadi Alek yang sudah membantunya selama ini. Reza dan Arum pun sudah duduk di tempat yang sudah disediakan. Di ruangan itu juga sudah hadir semua karyawan dan beberapa wartawan serta juru kamera yang akan meliput berita secara live. Senyuman bahagia tak pernah pudar di wajah Reza sejak memasuki perusahaan. Sebentar lagi, semua orang yang ada di ruangan itu akan tunduk dengan semua perintah yang dia berikan. Kamu terlalu bodoh, Arum. Kamu terlalu percaya dengan sandiwaraku. Batin Reza. Di mana Kak Alek? Kenapa dia belum sampai sini juga sih? Apakah Alek berubah pikiran ya dan tidak mau menyerahkan jabatannya? Tapi dia kan sudah janji kepada aku, ucap Arum pada asisten pribadi Alek. Sebentar lagi Tuan Alek sampai di sini, Nona. Beliau sedang memasuki lift, saut asisten tersebut. Arum mengangguk dan mengerti. Diam-diam wanita itu melirik ke arah Reza yang terus menampakkan wajah sombongnya. Tak lama kemudian Alek sudah datang dan segera menyapa semua yang sudah hadir di ruang tersebut. Maaf aku telat. Apa kalian sudah lama menunggu? Tanya Alek dengan penuh wibawa. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang yang ada di ruangan tersebut,
Alex langsung melangkah menaiki mimbar untuk memberikan pidato dan penyambutan. Selamat pagi semuanya. Maaf jika kedatangan saya terlambat. Kita langsung ke inti pembicaraan saja ya. Tentu saja kalian semua sudah mendengar kabar bahwa saya akan mengundurkan diri dari jabatan Presdir setelah adik saya menikah. Dalam kesempatan kita kali ini, saya akan menepati ucapan saya. Saya, Alex Bramasta, resmi mengundurkan diri dan akan mengalihkan jabatan saya kepada... Ucap Alex dengan menggantung. Alex menatap Reza dan Arum penuh senyuman. Terlihat tidak ada penyesalan sama sekali di wajah Alex ketika dia akan melepaskan sesuatu yang selama ini sudah dia bangun dan dia miliki dengan kerja kerasnya. Reza yang sudah tidak sabar mendengar lanjutan ucapan dari Alex pun langsung berdiri dan bersiap untuk naik ke mimbar ketika namanya disebut oleh kakak iparnya. Nanti. Arum Cahyaning Tias, aku menyerahkan jabatanku kepadamu. Semoga kamu bisa menjaganya dengan baik. Suara gemuruh dan tepuk tangan pun mulai menggema memenuhi ruangan meeting tersebut. Kamera juga silih berganti mengabadikan momen di mana Arum berjalan menuju mimbar untuk menerima jabatan yang diberikan oleh kakaknya. Terima kasih kak. Aku akan terus berusaha menjaga amanat kakak dengan baik. Ucap Arum menunduk sopan pada Alex yang masih setia berdiri di tempatnya. Arum pun beralih ke arah para karyawan dan petinggi lainnya yang kini ada di hadapannya. Dia pun langsung memberikan sambutan kepada mereka dan mulai membuka pidatonya. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa bahagia saya karena sudah dipercaya oleh kakak saya untuk melanjutkan jabatan beliau dalam mengembangkan perusahaan ini. Tak dipungkiri mungkin ada sebagian orang yang meragukan kepemimpinan saya nantinya karena saya hanyalah seorang wanita. Tapi meskipun saya seorang wanita, saya akan membuktikan bahwa wanita juga bisa menjadi pemimpin. Semoga kalian semua suka dengan cara kerja saya. Nona, bukankah Anda tidak terlalu suka dengan bisnis perusahaan? Biasanya Anda lebih menyukai traveling, ujar salah satu di antara banyak karyawan. Pertanyaan yang bagus. Dulu saya memang tidak suka dengan dunia bisnis karena menurut saya sangat terlibat. Namun semuanya berubah sejak saya mengenal sosok pria yang kini menjadi suami saya. Dia adalah pria yang selalu memberi saya semangat dan membuat saya yakin bahwa dunia bisnis bukanlah dunia suram. Justru dunia bisnis adalah dunia yang sangat menyenangkan. Reza dibuat tercengang dengan apa yang dia lihat saat ini. Saya berjanji akan membuat perusahaan ini semakin maju dan anti dengan kata korupsi. Saya juga akan bertindak tegas kepada siapapun yang berani menggelapkan uang perusahaan atau berani menusuk saya dari belakang. Ucap Arum lagi. Lalu bagaimana dengan Anda, Tuan Reza? Apakah Anda setuju jika istri Anda menjabat sebagai presdir di perusahaan ini? Tentu saja saya setuju. Saya tidak akan mempermasalahkan semua itu. Bagi saya tidak masalah siapa yang akan menjadi pengganti di perusahaan ini. Semuanya sama saja. Jawab Reza berusaha tenang, meskipun dalam hatinya sudah sangat bergemuruh, merasa tidak terima dengan apa yang didapatkan oleh istrinya tersebut. Setelah menyampaikan semua visi dan misinya, acara rapat itu pun segera disudahi. Arum langsung berjalan meninggalkan ruangan tersebut menuju ruang VIP khusus Presdir. Arum mendudukkan bokongnya pada sebuah kursi kebesaran yang dulu menjadi milik Alex. Wanita itu melirik sekilas sebuah papan nama yang terletak di atas meja. Aku tidak menyangka akan menjadi orang nomor 1 di perusahaan ini, ucapnya ketika papan nama yang dulu bertuliskan Alex itu pun mulai diganti dengan papan nama bertuliskan Arum. Sudah beres bos, ucap asisten Alex yang kini sudah selesai menjalankan tugasnya untuk mengganti papan nama di atas meja. Mana ke Alex? Masih di luar bos, sebentar lagi dia juga datang. Kalau begitu aku pergi dulu bos.
Goda Indra, asisten pribadi Alek yang dulu menjadi teman kuliah Arum. Arum mengangguk dengan wajah bahagianya. Beberapa saat kemudian pintu ruangan itu dibuka oleh seseorang dari luar. "Kakak," ujar Arum menyambut kedatangan kakaknya. "Kak Al, terima kasih sudah mempercayakan semuanya padaku." "Sama-sama, Rum. Apapun akan kakak lakukan asalkan kamu bahagia. Satu pinta kakak. Berhati-hatilah dengan pria. Jangan dibutakan cinta yang bisa saja hanya memanfaatkanmu dan menguasai harta yang kamu miliki," ucap Alek memperingati adik perempuannya. "Tentu saja, Kak. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Aku akan menyuruh Indra untuk menemani dan menjaga kamu di perusahaan ini. Kalau ada apa-apa, segeralah menghubungiku." "Oke. Silakan pergi kakakku sayang. Dan jangan lupa bawakan kakak ipar yang baik untukku." Goda Arum. Alek terkekeh dan meninggalkan ruangan tersebut. Sesampainya di ambang pintu, Alek berpapasan dengan Reza yang baru saja datang setelah selesai menghadiri meeting pengalihan jabatan. Alek yang berpapasan dengan Reza itu pun hanya berlalu begitu saja tanpa punya niat untuk menyapa adik iparnya. "Sayang," sapa Reza. Sayang, dari mana aja kamu?" "Dari tadi aku nungguin kamu loh." Arum menyambut Reza dengan senyuman manisnya. Menyadari di luar ruangan ada Nisa, Arum pun berpura-pura manja di pangkuan Reza. Sebenarnya Arum sudah mendapatkan informasi bahwa selepas rapat pengalihan jabatan, diam-diam Reza akan menemui wanita simpanannya di gudang yang jarang ada orang melintas. Di perusahaan itu sudah ada seseorang dan beberapa alat perekam yang siap mengintai semua pergerakan Reza. "Sayang, kamu senang setelah mendapatkan jabatan utama di perusahaan ini?" tanya Reza sambil mencium leher jenjang Arum. "Tentu saja aku senang sayang." "Apa kamu tidak peduli dengan perasaanku? Bagaimana bisa aku bekerja di bawah naungan istriku sendiri? Seolah-olah kamu tidak menganggapku sebagai suami dan hanya menganggapku sebagai bawahan pada umumnya," ucap Reza seraya memasang wajah masamnya. "Kamu kok bicara seperti itu sih sayang? Bukankah kamu tidak mempermasalahkan jabatan ini jatuh ke tanganku? Lalu kenapa sekarang kamu terlihat kesal seperti itu?" "Tentu saja aku akan melakukan semua ini juga demi kita sayang. Aku akan melakukan apa saja demi kamu," gombal Arum dengan hati tertawa terbahak-bahak. "Benarkah begitu sayang?" "Tentu saja. Kalau aku tidak mencintaimu, tidak mungkin aku melakukan semua ini sayang. Aku akan mewujudkan semua keinginanmu." "Terima kasih sayang. Kamu memang istri yang tepat untukku." Reza langsung memeluk tubuh Arum membuat Nisa yang mengintip di luar ruangan mulai terbakar api cemburu. "Karena kamu merupakan wakil presidir di perusahaan ini, maka aku akan mempercayakan semuanya padamu." "Benarkah?" "Tentu saja benar sayang. Kamu kan suamiku. Jadi sudah sepantasnya kamu menjadi tulang punggungku. Aku juga tidak bisa jika setiap hari datang ke perusahaan ini. Maka dari itulah kamu yang akan memantau pergerakan perusahaan setiap harinya." "Terima kasih atas semua kepercayaanmu pada aku Arum. Kalau begitu aku pulang dulu ya sayang ya. Kamu urus saja perusahaan ini," ujar Arum memberikan kebebasan untuk Reza dan akan melihat apa yang akan dilakukannya oleh pria tersebut. "Oke sayang, aku akan mengurus perusahaan ini dengan baik." Reza mengucup kening Arum dan mempersilahkan wanita itu untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Arum segera menelpon Indra untuk menanyakan kabar terbaru di perusahaan. "Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan informasi baru tentangnya?" "Saya belum menemukan apapun bos. Sepertinya dia masih belum beraksi terlalu serius." "Lalu bagaimana dengan Nisa?" "Nisa juga masih sibuk dengan pekerjaannya bos." "Ya sudah, terus awasi setiap pergerakan mereka berdua. Jangan sampai lengah sedikit pun." "Siap bos." Setelah berbicara hampir 2 jam, Arum memutuskan sambungan telepon ketika mendengar deru mobil Reza memasuki garasi rumah. Dia segera beranjak dari duduknya untuk menyambut kedatangan Reza layaknya istri yang baik. Dia pun segera mencium punggung tangan sang suami setelah pria itu sudah sampai di depan pintu. "Kenapa pulangnya terlambat mas?" "Iya sayang, aku tadi banyak pekerjaan, makanya aku pulang terlambat." "Apa kamu sudah kangen sama aku?"
Mereka berjalan beriringan menuju ruangan yang sangat luas dan hanya dihuni oleh para pelayan, karena Alec dan Ningrum sedang tidak ada di rumah. Tentu saja aku sangat merindukanmu, suamiku sayang. Buruan kamu ganti baju. Aku akan menunggumu makan malam di ruang makan. Oke sayang. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun pada Arum, Reza segera berlalu ke kamar dan bersiap untuk membersihkan diri. Sedangkan Arum, wanita itu berniat untuk melihat chatting yang ada di ponsel Reza. Namun ketika Arum berniat membuka ponselnya, ternyata ponsel milik Reza dikunci dengan sidik jari. Sialan. Ternyata ponselnya dikunci. Kesal Arum. Hari berikutnya, Reza meminta izin pada Alec bahwa dia akan mengajak Arum untuk pindah tempat tinggal. Alec yang sejak awal tidak suka dengan Reza pun menolak keras keinginan adik iparnya tersebut. Bahkan Arum juga terlonjak kaget saat tiba-tiba Reza mengatakan bahwa mereka akan pindah tempat tinggal. Apa? Pindah? Kita belum membicarakan tentang hal ini sayang. Saut Arum menatap tajam ke arah suaminya. Iya sayang. Maaf kalau aku tidak membicarakan hal ini kepadamu terlebih dulu. Aku mengajakmu pindah rumah karena aku ingin kita latihan hidup mandiri. Tidak. Aku tidak mengizinkan Arum pergi dari rumah ini. Kalau kamu yang mau pergi silakan, tapi jangan membawa Arum. Tolak Alec dengan tegas. Alec, jangan bicara seperti itu. Tegur Ningrum pada anak laki-lakinya tersebut. Kenapa mereka harus pindah segala sih? Bukankah rumah ini sangat besar dan luas? Tanpa menghabiskan sarapan paginya, Alec meninggalkan ruang makan dengan perasaan kesal. Arum yang melihat kekesalan sang kakak pun langsung menyusulnya. Kal, kakak marah? Marah? Buat apa aku marah? Tanya Alec balik. Karena Reza mengajakku pindah dari rumah ini. Arum, kakak bukan marah. Tapi kakak tidak rela kamu pergi dari rumah ini. Sampai kapanpun, kamu adalah anak kecil di mata kakak. Jadi kakak akan sangat khawatir jika kamu meninggalkan rumah ini tanpa ada kakak yang selalu melindungimu. Kakak sudah memberikan jabatan dan perusahaan untukmu. Jadi tolonglah untuk tetap di sini agar aku bisa terus memastikan kamu baik-baik saja. Aku tidak akan pergi kemanapun, kak. Lirik Arum memberikan ketenangan untuk kakaknya. Terima kasih sudah menjadi adik penurut, Rum. Ya sudah. Segeralah berangkat ke perusahaan. Awasi semua karyawan di sana. Baik, kak. Sesampainya di perusahaan, Arum langsung turun dari mobil bersama seorang bodyguard yang bertugas menjaganya kemanapun pergi. Bodyguard itu juga merupakan orang suruhan Alec yang ditugaskan untuk terus menjaga Arum agar tidak ada yang berani menyakitinya sedikit saja. Bos Arum. Arum menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya menatap seseorang yang memanggil namanya. Indra, ada apa? Aku ingin bicara penting denganmu, bos. Apa kamu bisa masuk ke ruanganku? Tanya Indra. Meskipun mempunyai kedudukan sebagai asisten pribadi, namun Indra dan Arum sudah akrab sejak mereka bersahabat waktu kuliah. Arum menganggukkan kepalanya mengurungkan niat untuk menemui Reza di ruang kerjanya. Sesampainya di ruangan Indra, Arum duduk di sofa dan berhadapan dengan Indra. Apa yang ingin kamu bicarakan, Indra? Langsung saja ya. Aku mendapatkan informasi bahwa Reza akan membeli rumah atas namanya, tapi menggunakan uang perusahaan. Hanya itu saja informasi yang kamu dapatkan? Iya. Baiklah, terima kasih. Arum segera beranjak dari duduknya dan akan menghampiri Reza yang ada di ruang presdir. Semenjak menikah dengan Arum, Reza sudah berani duduk di kursi kebesaran presdir, seolah dialah orang yang nomor satu di perusahaan tersebut. Nisa, apa suamiku ada di dalam? Tanya Arum pada Nisa ketika mereka berpapasan di depan pintu ruang presdir. Arum sengaja menekankan kata suamiku pada Nisa, seolah menyadarkan Nisa bahwa pria itu adalah suaminya. Pak Reza ada di dalam, Nona? Jawab Nisa. Arum mengangguk, sebenarnya dia tahu bahwa saat ini suaminya ada di dalam ruangan. Hanya saja dia ingin membuat Nisa merasa kesal dengan pertanyaannya. Sayang, apa kamu sudah makan? Tanya Arum basa-basi setelah dia berada di dalam ruangan. Aku tidak lapar. Apa kamu marah karena ucapan Kak Alec tadi?
Nah itu kamu tahu. Ketus Reza yang enggan untuk menatap Arum. Dia berharap marahnya itu bisa membuat Arum luluh. Maaf sayang, sebenarnya aku juga kurang setuju dengan idemu. Kalau kita pindah tempat tinggal, lalu siapa yang menemani mama di rumah? Untuk apa kita membeli rumah baru kalau rumah yang kita tempati saja sudah sangat luas? Arum langsung duduk di pangkuan Reza, mengelus rahang keras itu penuh kelembutan. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu mengajakku pindah hanya karena kamu ingin menjadikan aku badutmu saja, batin Arum. Aku mengajakmu pindah karena aku ingin kita semakin romantis dan bebas melakukan hubungan badan kapanpun sayang. Baiklah kalau itu keinginanmu. Aku akan membeli rumah atas namaku jika kamu memang tidak ingin satu rumah dengan Mama dan Kak Alex. Reza menelan salivanya dengan susah payah. Dia tidak menyangka jika Arum akan menyetujui keinginannya. Namun bukan atas nama dirinya. Karena merasa kesal dengan keputusan Arum, Reza kembali menemui Nisa di apartemen setelah obrolannya dengan Arum selesai. Nisa yang tahu dengan kunjungan sang kekasih pun sudah bersiap-siap memakai lingerie warna merah menantang. Merasa yakin kalau Reza akan tergoda dengan tubuhnya. Sayang, kok kamu kelihatan kesal seperti itu sih? Ada apa? Tanya Nisa. Semua ini gara-gara Arum. Dia bersedia pindah tempat tinggal, tapi dia maunya mengatasnamakan rumah itu menjadi namanya. Ujar Reza dengan sangat kesal. Apa? Kenapa bisa sih sayang? Bukankah kamu sudah berencana akan membeli rumah dengan atas namamu? Kenapa sekarang menjadi atas nama Arum? Entahlah, kepalaku rasanya mau pecah. Terus kamu mau gimana? Kamu sudah mengatakan kalau kamu akan merebut semua harta Arum dan menikmati harta itu bersamaku. Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Apa jangan-jangan kamu beneran cinta sama Arum ya? Tanya Nisa dengan tatapan intimidasi. Kamu menyalahkan aku? Apa kamu pikir selama ini aku tidak berusaha sedikit pun dalam usaha merebut harta keluarga Arum? Aku sudah berusaha, tapi ternyata Arum bukanlah wanita bodoh dan lemah seperti dugaan kita selama ini. Reza semakin kesal ketika Nisa menyalahkannya dan menuduh dirinya yang tidak-tidak. Nisa melepaskan tangannya yang semula melingkar di pinggang Reza. Tolong beri aku support supaya aku bisa menaklukkan Arum dan menguasai semua harta yang dia miliki. Aku janji akan membuatmu bergelimang harta sayang. Tapi kamu terlihat sangat dekat dan sangat mesra dengannya mas. Aku takut kamu akan tergoda dan beneran jatuh cinta dengannya. Tangan Reza terulur mengusap lembut puncak kepala kekasihnya. Kamu tenang saja, aku tidak akan mungkin mencintai Arum. Ucapnya lalu mulai menindih tubuh Nisa di atas tempat tidur. Sedangkan di tempat lain, saat ini Arum sedang tertawa ketika melihat video rekaman tentang pertengkaran Reza dan juga Nisa di dalam sebuah kamar. Indra memang selalu bisa diandalkan untuk menjadi intel. Rasanya lucu sekali melihat mereka bertengkar hanya karena terlalu ikut campur dengan harta kekayaan yang kumiliki. Ada-ada saja sih. Lirik Arum. Arum meneguk kopi hitam miliknya sambil terus melihat apa yang dilakukan oleh Reza dan juga Nisa di dalam kamar. Ini masih permulaan sayang. Aku akan memberikan kejutan lain untuk kalian. Aku akan memanfaatkan kekayaan yang aku miliki untuk mengubah segalanya. Batinnya sambil tersenyum menyeringai. Sedangkan Nisa yang sudah dimabuk nafsu pun mulai nakal di bagian tubuh Reza. Wanita itu mulai meraba aset Reza yang sangat sensitif. Nis, hentikan, jangan lakukan ini Nis. Kenapa sayang? Kenapa kamu menolaknya? Sebentar lagi aku akan ada meeting penting sebelum jam kerja selesai sayang. Kita akan melakukannya di lain waktu. Tolak Reza mendorong tubuh Nisa yang sudah sangat menginginkan sentuhan dan permainan panas Reza. Kamu yakin tidak mau mencicipinya hari ini? Padahal hari ini aku akan memberikan yang paling spesial untukmu loh. Karena pusaka Reza sudah berdiri tegak, akhirnya pria itu langsung melahap squishy Nisa dan memainkannya dengan brutal.
Arum yang melihat rekaman itu pun langsung mematikan laptopnya dan mengumpat kasar. Dasar bajingan. Aku janji tidak akan memaafkan apapun yang sudah kamu lakukan di belakangku, Reza. Umpatnya dengan tangan terkepal keras. Sayang, aku sangat mencintaimu. Mas Nara geli sendiri. Racau Nisa sambil meremas rambut Reza yang masih asyik memainkan squishy miliknya. Aku juga mencintaimu, Nisa. Kalian bayangkan sendirilah. Ini masih banyak percakapan tentang hal seperti itu. Cuman kalian bayangkan sendiri ya. Lanjut. Karena sudah tidak sabar dan sudah tidak bisa mengendalikan si Jojon. Ini si Jojon siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Mas Nara baru connect, kopinya mau habis soalnya. Si Jojon namanya. Punya Reza punya Reza namanya si Jojon. Ya, itu kayaknya. Lanjut. Reza pun langsung melucuti semua pakaian Nisa. Ketika baru saja benda tumpul itu memasuki lembah, suara ketukan pintu terdengar di dalam. Shit. Siapa yang sudah berani menggangguku sih? Umpat Reza. Siapa? Teriak Reza dari dalam dengan kondisi pintu sedikit terbuka. Tuan, meeting akan segera dilakukan 15 menit lagi. Nona Arum sudah menunggu di kantor. Dengan terpaksa Reza langsung turun dari atas tubuh Nisa. Padahal sebentar lagi mereka akan memulai aktivitas siang dengan sangat mengembara. Reza menarik tubuh Nisa dengan lembut, mengecup bibir wanita itu untuk yang kesekian kalinya. Jangan cemburu seperti itu, sayang. Kita akan melakukannya di lain waktu. Aku janji akan membuatmu puas. Baru saja Reza turun dari tubuh Nisa, ponsel wanita itu berdiri hingga membuatnya langsung teralih kepada benda pipit tersebut. Sayang, aku juga diundang untuk ikut meeting hari ini. Ada apa ya? Loh, benarkah? Kalau begitu kita berangkat bersama saja. Oke. Jawab Nisa yang langsung mengambil tas untuk segera pergi ke perusahaan. Di dalam ruang meeting, Arum sudah duduk dengan tenang di atas kursi yang sudah disediakan. Dia sangat sabar menunggu para undangan yang akan ikut hadir di meeting tersebut. Sebentar lagi Reza datang, bos. Ucap Indra yang sudah hadir lebih awal bersama Alek. Arum, kenapa rapatnya kamu majukan? Tanya Alek. Aku hanya ingin menyampaikan beberapa hal, Kak. Hal apa itu? Jangan bertindak bodoh kamu, Rom. Ucap Alek memberi peringatan untuk adik perempuannya. Kenapa kakak sangat khawatir seperti itu sih? Aku bukan anak kecil lagi, Kak. Aku tidak akan bertindak konyol. Nanti kakak juga tahu sendiri dengan apa yang aku lakukan di meeting setelah semuanya hadir. Ucap Arum dengan santainya. Kaki Arum yang semula saling bertumpu itu pun segera dia turunkan ketika para kolega bisnis dan para karyawan mulai memasuki ruang rapat. Begitu juga dengan Reza dan juga Nisa yang memasuki ruang rapat beriringan. Arum menaikkan alisnya melihat kedatangan para pengkhianat yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Kemeja kusut dan rambut Nisa yang sedikit acak-acakan sudah menjadi bukti betapa serunya mereka beradu peluh. Arum segera berdiri dan berjalan menghampiri Reza. Dengan sengaja Arum sedikit menabrak tubuh Nisa yang masih berada di sebelah Reza. Sayang, kenapa bajumu terlihat kusut seperti ini? Apa kamu habis bangun tidur? Tanya Arum sambil merapikan kemeja dan jas milik Reza di depan para kolega yang sudah hadir. Tidak apa-apa sayang, tadi aku ketiduran sebentar, jawabnya. Arum mengangguk mengerti dan segera melemparkan senyumannya kepada para hadirin. Maaf kalau aku sudah bersikap romantis di depan kalian, ucap Arum meminta maaf kepada para hadirin. Tidak apa-apa Nona, kami sangat mengerti. Apalagi Anda dan Tuan Reza merupakan pengantin baru yang sedang hangat-hangatnya. Saud salah seorang petinggi yang berhasil membuat Nisa dilanda api cemburu dan api amarah. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Ayo, kita segera membuka rapat kita hari ini. Arum kembali duduk di kursi kebesarannya. Sebagai seseorang pemimpin, dia melirik Nisa yang hendak duduk di sebelah Reza. Nisa, benar itu kamu? Benar Nona. Aku sampai pangling melihat penampilanmu yang sangat berantakan seperti ini.
Tolong rapikan rambut dan kemejamu, karena kita sedang berada di ruang rapat, bukan tempat tongkrongan. Hardik Arum dengan elegan. Merasa tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Arum, Nisa mengepalkan tangannya dengan kuat. Rasanya dia ingin sekali menjambak rambut Arum yang tergerai panjang. Tapi apa daya, dia tidak mempunyai kuasa sedikit pun tentang hal itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.